Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, karena atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk mengkaji, menambah keilmuan kita, yang itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa Allah ini masih mencintai kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Allah itu mengharapkan kebaikan kepada seseorang, ketika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan pahamkan ia akan ilmu agamanya. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, maka itu merupakan salah satu ciri-ciri atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua, dan itu hendaknya salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa berpegang teguh dengan wasiat yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, masih membahas kitab Al-Qaul Al-Mufid yang merupakan syarah dari kitab Tauhid yang disyarah atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya, saudara-saudariku semua, kita membahas tentang bab majaa fir ruqa wat tamaim, bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah. Ruqa itu jamak dari ruqyah. Wat tamaim, tamaim itu jamak dari tamimah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ruqyah itu seperti jampi-jampi, bacaan-bacaan yang ditujukan kepada orang yang sakit, orang yang kesurupan, orang yang terkena racun dan lain sebagainya. Sedangkan tamimah itu adalah benda yang dilingkarkan di bagian tubuh manusia, bisa berupa gelang, bisa berupa kalung, bisa terbuat dari emas, bisa terbuat dari perak, bisa terbuat dari tembaga, bisa terbuat dari benang. Apapun itu, jika dia meyakini bahwa hal yang melingkar itu, baik gelang atau kalung itu dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak mudorot, maka itu bisa dikategorikan daripada tamimah, dan jamak tamimah adalah tamaim. Kemarin kita membahas tentang hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memperhatikan seandainya ada unta-unta yang di kakinya itu terdapat gelang-gelang yang biasanya ditujukan agar unta itu tidak sakit, tidak kena wabah, maka hendaknya gelang itu dipotong. Itu kemarin kita bahas tentang hadis tersebut. Kemudian itu menunjukkan bahwa tamimah ini tidak hanya ada di manusia. Tadi sebelumnya kan kita jelaskan bahwa kalau kita memakai gelang, meyakini bahwa gelang itu dapat mendatangkan maslahat atau menolak penyakit, menolak mudorot, maka
itu termasuk daripada kesyirikan yang itu tergolong tamimah. Tapi model kesyirikan ini bukan hanya ada di tubuh manusia, tapi seandainya dia ya mengalungkan atau menggelangkan hewan yang dia pelihara, itu juga bisa termasuk tamimah. Kalau dengan niat apa? Ya, dia meyakini dapat mendatangkan maslahat atau menolak mudorot. Tapi kalau cuma dikasih kalung, misal dia punya sapi, dikasih kalung supaya sapinya ini nggak tertukar dengan sapi yang lain, ya tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau meyakini kalung itu tuh dapat menolak mudorot, menolak wabah, menolak penyakit, ini yang bisa dikategorikan termasuk daripada kesyirikan. Ya, jadi tidak hanya di tubuh kita atau tubuh manusia, tapi juga bisa di hewan peliharaan, ya, atau mungkin kendaraan, ya, baik itu motor, mobil, atau bisa jadi rumah. Itu sama saja termasuk unsur kesyirikan. Ada biasanya rumah itu digantung-gantung dengan sesuatu dari mbah dukun. Nah, supaya banyak datang keberkahan di dalam rumah itu, ya, atau mengundang rezeki, sama saja nggak boleh, ya. Atau mobil misal, ya, mobil, ya, dikasih gantungan, dikasih stiker tertentu, ya, atau dikasih pajangan tertentu dari siapa, misal dari entah dari ustadz atau entah dari mbah dukun, yang dengan mindset keyakinan bahwa hal itu bisa mendatangkan maslahat atau mudorot, maka itu termasuk apa? Salah satu bentuk kesyirikan, ya. Jadi bukan hanya yang dipakai manusia saja, ya. Tapi kalau ditaruh di kendaraan, taruh di hewan peliharaan, taruh di rumah, sama saja. Kalau dia meyakini itu dapat mendatangkan maslahat atau mudorot, maka itu termasuk daripada unsur kesyirikan. Taib, ya. Hendaknya kita pahami hal tersebut dan kita jauhi, ya. Dan tentu juga kalau bisa kita dakwahkan kepada sanak kerabat, ya. Karena banyak, ya, saudara-saudari kita di luar sana itu terkadang, ya, mereka itu melakukannya itu karena kejahilan, karena ketidaktahuan, ya. Banyak loh, ya, saudara-saudara kita itu beli tulisan-tulisan Arab ke ustadz, ya. Ini bukan ke dukun, belinya ke ustadz, karena ustadznya itu jualan tulisan-tulisan Arab gitu, ya. Kemudian dibeli dengan niat bisa mendatangkan keberkahan, dipajanglah di rumahnya, sama saja, ya. Itu termasuk salah satu bentuk tamimah, ya, bahwa meyakini ada sebuah benda yang bisa mendatangkan maslahat atau mudorot, sedangkan itu tidak ada dalil secara syar'i. Nah, hendaknya kita jauhi, dan itu karena termasuk kesyirikan yang harusnya kalau kita ini cinta kepada kerabat kita, kita cinta dengan saudara kita cinta dengan teman kita, hendaknya kita dakwahkan. Ya, kalau tidak seperti itu kasihan mereka. Ya, kasihan mereka itu jatuh kepada kemaksiatan secara tidak sadar. Taib, kita masuk kepada bab atau hadis yang setelahnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qol, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda. Apa sabda Rasulullah, ya? Ini Rasulullah ini menyampaikan nasihat, ya, bukan hanya untuk Ibnu Mas'ud, tapi untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk, ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan kebanyakan ulama menghukumi hadis ini adalah sahih, ya, secara isnad, ya. Kemudian maknanya apa? Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, atau dan tamimah, wat tiwalah, dan pelet, ya. Pelet ini, ya, bukan pelet ayam atau pelet ikan, bukan. Yang dimaksud pelet itu, ya, jampi-jampi atau benda untuk memikat lawan jenis. Nah, ya. Jadi jampi-jampi atau benda untuk memikat lawan jenis, agar kalau seandainya yang laki-laki itu, ya, bisa terlihat menarik di hadapan wanita, atau yang wanita itu terlihat menarik di depan pria atau lelaki, itu namanya tiwalah, ya. Kalau istilah kita biasanya pelet. Nah,
Nah, itu syirik kata Rasulullah SAW, termasuk daripada kesyirikan. Namun ada penjelasan yang lebih lanjut ya, yang lebih detail daripada penjelasan secara umum yang seperti tadi, karena tidak semua ruqyah itu syirik dan tidak semua tamimah itu syirik ya. Maka insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Saya ulang sekali lagi, hadisnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan pelet itu adalah syirik. Wahadihi ya, kata muallif ya, rahimahullah, wahadihi laisat ala umumiha bal hiya amun urida bihi khos. Sesungguhnya maksud daripada ruqyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah ruqyah secara umum. Maksudnya tidaklah ruqyah secara keseluruhan ya. Kenapa? Karena ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i ya. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Wa huwa ruqa bi ghairi ma warada bihi syar'i. Yang dimaksud ruqyah yang syirik itu adalah ruqyah yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat agama kita. Amma ma warada bihi syar', sedangkan ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat, falaisat minasyirik, maka ruqyah itu bukanlah termasuk kesyirikan ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadisnya ini cukup panjang, yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW mengadukan sebuah kisah, menceritakan sebuah kisah yang ia lalui. Apa kisahnya? Laki-laki itu ya melewati sebuah desa yang ia itu merasa kehabisan bekal ya, butuh makanan ya, butuh tambahan bekal, tapi orang di desa itu ya, di tempat itu enggan untuk menjamu dia. Maka dia bergegas untuk meninggalkan desa tersebut atau kampung tersebut. Kemudian tidak lama ketika dia mencoba meninggalkan tempat itu, dia dipanggil oleh salah seorang dari penduduk desa itu. Dipanggil, ini hadis riwayat Bukhari ya. Ditanya, siapa di sini yang bisa ruqyah? Siapa di sini yang bisa jampi-jampi? Apakah ada? Gitu. Memangnya kenapa? Karena ada salah satu tokoh pembesar kami ya, yang lagi kena racun. Ya. Kemudian pemuda itu bilang, kami mau meruqyah asal dengan syarat kalian harus memberikan sesuatu kepada kami ya. Dalam riwayat tersebut dikatakan dia minta kambing ya, untuk bekal atau buat makan dia sama kelompok safarnya dia. Maka orang di desa tersebut menyanggupi hal itu. Akhirnya laki-laki itu didatangkan ya kepada pemuka kaum atau tokoh di kaum tersebut yang lagi keracunan, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah ya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pemuka atau tokoh kampung tersebut sembuh dan dia mendapatkan kambing itu. Nah, kemudian ketika kembali ya menemui Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut, boleh tidak yang sedemikian, maka Rasulullah SAW tidak melarangnya. Seandainya ruqyah itu haram secara umum, semua ruqyah itu haram, tentunya Rasulullah akan melarang hal tersebut. Tapi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Rasulullah tidak melarangnya. Itu menunjukkan bahwa ada ruqyah yang halal atau yang mubah ya, yang tidak ada unsur syirik. Jadi tidak semua ruqyah itu syirik ya. Jadi hendaknya kita pahami di situ ya, bahwa ruqyah itu memang syirik, jambi-jambi itu syirik kalau tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan apabila jambi-jambi atau ruqyah atau bacaan ya, untuk menyembuhkan orang sakit ya, untuk menyembuhkan orang keracunan, untuk menolak musibah, untuk menolak bala, untuk menghilangkan ain, misal untuk menolak ain, maka itu boleh selama sesuai dengan syariat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, Ustadz, ruqyah yang syar'i itu seperti apa, Ustadz? Ya. Kita kan nggak tahu, nggak bisa bedakan mana ini ruqyah ini syirik, mana ini ruqyah yang syar'i. Bedanya di mana? Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya setelah ini tentang syurut
jawaz ar-ruqyah. Jadi syarat-syarat ruqyah itu diperbolehkan. Nah, ini ditulis oleh mu'alif ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan syurut jawaz ar-ruqyah. Jadi syarat-syarat diperbolehkannya ruqyah ya, itu ada 3. Ada 3 ya syarat supaya ruqyah ini diperbolehkan. Syarat supaya ruqyah ini syar'i ya, tidak termasuk syirik. Ya. Yang pertama, alla ya'taqid annaha tanfa bidzatiha dunallah. Jadi syarat yang pertama supaya ruqyah itu diperbolehkan adalah tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itu dapat bermanfaat ya, kecuali dengan izin Allah. Saya ulang sekali lagi, tidak boleh meyakini ya bahwa ruqyah itu dapat bermanfaat kecuali atas izin Allah, atas izin Allah. Ya. Jadi ikhwani fillah atau ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, syarat yang pertama yang sedemikian. Jadi kalau kita pengen meruqyah seseorang, atau mungkin karena suatu halangan kita sangat membutuhkan ruqyah, kita datang kepada seorang peruqyah, syaratnya itu yang pertama, tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itu dapat bermanfaat secara zatnya, tidak boleh. Harus tetap bahwa yang memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan penyakit ya, untuk menyembuhkan orang kesurupan, untuk menyembuhkan orang keracunan, untuk menolak ain dan bala, itu adalah Allah. Sedangkan ruqyah itu cuma perantara atau sebab daripada kekuasaan atau takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seandainya ya kita memiliki kerabat yang sudah sakit parah, kemudian nggak bisa ruqyah mandiri, akhirnya ya udah kita datang ke ustadz untuk meruqyah dia, maka harus kita yakini bahwa bukan ustadz itu yang menyembuhkan, atau bukan ruqyah itu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Sedangkan ustadz tersebut atau ruqyah yang dibacakan kepada orang tersebut hanyalah sebab atau perantara atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya salah satu yang disyariatkan ketika membaca ruqyah tentu saja dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa nunazzilu Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan ya di dalam firman-Nya bahwa Al-Qur'an itu memang mengandung obat atau penyembuh bagi kaum muslimin. Itu ada dalilnya, jadi boleh ya kita berobat dengan Al-Qur'an itu boleh ya. Jadi itu bukan dukun, bukan. Itu memang harus kita imani ya, harus kita imani. Kalau kita sakit misal ya, baiknya bahkan kalau kita lihat Tibun Nabawi ya, penjelasan di Tibun Nabawi dan tulisan para ulama terkait bagaimana cara ikhtiar kita supaya sembuh daripada sakit. Yang pertama itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bahkan yang pertama itu minta kepada Allah. Kalau bisa diruqyah dibacakan ayat-ayat Allah ya. Kemudian doa-doa di hadis ya. Baru kita ikhtiar. Dengan sedemikian insya Allah kita akan terhindar daripada kesyirikan. Karena terkadang kalau kita sakit langsung ke dokter. Nah, itu seolah-olah dalam mindset kita itu yang menyembuhkan itu dokternya atau obat dari dokter tersebut. Sebaliknya, sebagaimana kalau kita ngikuti para ulama, kalau sakit itu lebih dulu doa kepada Allah, lebih dulu dicoba dengan bacaan-bacaan istighfar dan lain sebagainya, itu lebih afdol ya untuk menghindari hati kita ya terpapar daripada kesyirikan. Ya, thayyib, itu syarat yang pertama tadi lah, bahwa ruqyah ini ya tidak dapat bermanfaat kecuali atas izin Allah, meyakini yang sedemikian. Kemudian syarat yang kedua agar ruqyah ini diperbolehkan, kata mu'alif rahimahullah ya, penulis buku ini, alla takuna mimma yukhalif asyar ya. Ruqyah itu tidak boleh menyimpang dari syariat ya. Jadi ruqyah itu tidak boleh menyimpang dari syariat. Maksudnya bagaimana? Kama idza kanat mutadamminah du'a ghairillah ya. Misal ruqyah yang menyimpang dari syariat
Itu seperti apabila di dalam ruqyah itu ada unsur doa-doa yang meminta kepada selain Allah. Ya. Jadi syarat yang kedua itu ya, ruqyah supaya diperbolehkan tidak boleh menyimpang daripada syariat. Nah, contoh yang menyimpang daripada syariat bagaimana? Misal di dalam ruqyah itu ada doa atau permintaan atau permohonan yang selain kepada Allah. Baik itu pada malaikat, baik itu pada nabi, baik itu pada wali, baik kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, nggak boleh. Ya, jadi kalau meruqyah langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai wali fulan ya, bihadrati wali fulan dan lain sebagainya, nggak perlu ya. Ya, karena kalau mau ruqyah yang syar'i itu harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Au istighatsah bil jin, atau contoh yang lainnya. Ruqyah yang menyimpang daripada syariat adalah meminta kepada jin. Ya, itu nggak boleh juga. Ya, jadi kalau dia meruqyah tapi kerja sama jin itu nggak boleh. Ya, karena terkadang itu, ya, sejatinya jin yang menyembuhkan itu pasti meminta sesuatu daripada ya permintaan ustadz atau dukun tersebut. Ya, kalau dukun itu minta jin misalnya, jin A tolong tuh sembuhin tuh ya si fulan yang kesurupan. Biasanya itu jin itu tidak akan menerima permintaan tanpa pamrih, enggak. Pasti pamrih, pasti minta balasan. Nah, balasannya itu yang seringkali itu terdapat unsur kesyirikan, ya. Yang sering terjadi sebagaimana di kitab-kitab para dukun ya. Ini kan tapi tidak bisa kita sampaikan di sini ya, nanti antum praktekin. Jadi ada kitab-kitab para dukun itu ada, ya. Kitab-kitab para dukun itu ada. Misal salah satu contohnya itu supaya jampi-jampi ini mandi, yaitu menulis Al-Quran dengan darah wanita haid, ya, atau menaruh potongan Al-Quran di dalam kamar, di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, kamar mandi dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya, banyak ya. Atau tulisan-tulisan yang ada unsur kekufuran. Nah, itu biasanya lewat perantara sedemikian jin itu mau diminta pertolongan supaya menyembuhkan orang yang sakit ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Kalau yang menyimpang syariat seperti itu nggak boleh ya. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu, fa innaha muharramah. Maka ruqyah yang menyimpang daripada syariat yang seperti tadi, kalau ada minta kepada selain Allah, minta kepada jin ya, atau perkara-perkara yang menyimpang daripada syariat ya. Misal di ruqyah tapi harus telanjang. Ada enggak? Ada di beberapa tempat tuh kalau di ruqyah mandi di sungai. Ya kalau laki-laki enggak apa-apa gitu. Kalau perempuan bagaimana ini? Ya. Ada ya, harus dimandi di sungai yang malam-malam ya, terus pakai mandi kembang 7 rupa dan lain sebagainya gitu. Ya kalau memang secara ilmiah itu baik, nggak ada masalah. Memang kan mandi malam kalau secara ilmiah itu memang baik, tapi harus sesuai dengan syariat. Kenapa harus pakai kembang 7 rupa gitu kan? Kenapa nggak harus yang seperti itu ya? Kalau mungkin pakai daun bidara masih logik ya, karena memang ada dalilnya ya, ada sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau menggunakan bunga 7 rupa ya, harus telanjang dan lain sebagainya, ini perlu dipertanyakan lagi dalilnya dari mana ya, dalilnya dari mana. Jadi tidak boleh menyelisih syariat. Barang siapa yang sedemikian maka itu termasuk ruqyah yang diharamkan, bal syirik, bahkan bisa jadi yang sedemikian termasuk daripada kesyirikan ya. Itu syarat yang kedua supaya ruqyah diperbolehkan, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang daripada syariat. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mafhumah maklumah ya. Hendaknya ruqyah atau jampi-jampi atau bacaan yang dibaca itu mafhumah. Mafhumah itu diketahui, atau maklumah, atau sudah maklum. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau mau meruqyah seseorang, bacalah dari ayat Al-Quran, bacalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak ya, banyak hadis-hadis ya yang berisikan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan kepada orang yang sakit
Misal as'alullahul adim, rabbal arsyil adim, ayyasfiyak. Nah, itu diulang 7 kali dan sebagainya. Ya. Itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, hendaknya kita hafal. Nah, itu bisa kita gunakan untuk meruqyah orang lain atau meruqyah diri kita sendiri. Ya. Kemudian terlebih lagi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu seluruhnya itu bisa digunakan. Ya, seluruhnya bisa digunakan, namun ada sebagian ayat-ayat yang dipilih atau sebagian surat-surat yang dipilih oleh beberapa ulama yang digunakan atau dianjurkan untuk dipakai di saat meruqyah. Jadi harus mafhumah, harus diketahui, maklumah, harus maklum ya. Jangan baca gremeng-gremeng. Nah, jadi kalau ada peruqyah ya, jambi-jambinya sambil gremeng-gremeng, sambil geleng-geleng kepala ya, apalagi sambil nyembur air. Nah, ini dipertanyakan ini ya. Karena ruqyah itu harus mafhumah maklumah, harus mafhum, harus jelas, nggak boleh gremeng-gremeng, ya harus maklum, harus diketahui yang dibaca, ya nggak asal-asal ya. Fa in kanat minal jinsi tolasim wa syu'uda fa innaha la yajuz. Seandainya yang dibaca itu seperti kayak jampi-jampi, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau yang dibaca itu seperti jampi-jampi nggak diperbolehkan. Coba ya nggak tahu jangan pernah ke dukun atau tidak ya. Tapi kalau terkadang kita lihat di film-film ya, kalau kita dulu kecil nonton film yang ada dukunnya gimana? Yang dibaca dukunnya ini jelas apa enggak? Enggak jelas, gremeng-gremeng ya, atau pakai jampi-jampi yang mungkin seingat saya dulu lah, mit komat kamit gitu ya. Mit komat dan lain sebagainya. Itu enggak boleh ya. Enggak jelas. Kalau kita mau meruqyah sesuai dengan syariat, maka bacalah ya yang sebagaimana disyariatkan. Seperti kalau Al-Qur'anul Karim ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, Al-Fatihah, ayat kursi. Nah, itu biasanya ayat-ayat yang digunakan oleh para peruqyah untuk meruqyah pasiennya ya. Jadi itu 3 syarat ya, paling tidak ya, supaya ruqyah ini diperbolehkan. Saya ulang sekali lagi, yang pertama harus meyakini bahwa ruqyah ini tidak bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Yang kedua, ruqyah itu juga atau ruqyah ini tidak boleh menyimpang daripada syariat ya. Contohnya tadi ya, kayak minta kepada selain Allah, minta kepada jin, atau pakai syarat-syarat tertentu yang menyimpang daripada syariat, nggak boleh. Kemudian yang ketiga harus mafhumah maklumah, harus jelas dan diketahui apa yang dibaca, bukan seperti jampi-jampi yang dibaca oleh dukun. Taib, itu berkaitan tentang ruqyah ya. Jadi tidak semua ruqyah itu syirik, bahwa ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Dan itu tadi ciri-ciri yang sudah kita jelaskan. Kemudian jika kita berbicara tentang at-tamaim, Rasulullah mengatakan bahwa at-tamaim itu syirik ya. Tamaim jamak dari tamimah ya, seperti gelang, kalung atau apapun yang ditaruh atau dilekatkan di tubuh manusia dengan keyakinan itu dapat mendatangkan maslahat, mendatangkan keberkahan, menolak mudarat, menolak penyakit, menolak wabah, maka itu adalah syirik. Tapi harus kita ketahui ya, harus kita ketahui bahwa itu butuh penjelasan yang lebih lanjut, karena para ulama itu berbeda pendapat. Seandainya yang dipakai menjadi tamimah itu adalah Al-Quran ya. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya, tidak secara mendetail, tapi coba ini kita baca. Lakin idza kanal mu'allaq minal Qur'an, tetapi seandainya yang dipakai ya, yang dilingkarkan itu, yang digunakan seseorang sebagai tamimah itu adalah dari Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian salaf memberikan rukhsah atau membolehkannya, wa ba'duhum la yurakhis fihi, dan sebagian yang lain tidak memberikan rukhsah sama sekali, wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan menjadikannya itu termasuk sesuatu yang diharamkan, baik menggunakan Al-Quran atau tidak, semuanya haram.
minhum Ibnu Mas'ud, dan yang berpendapat sedemikian adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Namun tidak bisa dipungkiri sebagian salaf ya atau sebagian sahabat yang lainnya masih membolehkan menggunakan tamimah apabila terbuat dari Al-Qur'an. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut bisa jenengan baca di kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan ya, hafizahullah. Ya, di sana dituliskan secara lebih gamblang bahwa apabila yang dikalungkan atau yang dipakai gelang itu adalah tulisan dari Al-Qur'an, itu sebagian ulama masih membolehkan asal dilepas ketika memasuki ya, kamar mandi ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri ada dalilnya bahwa Al-Qur'an itu bisa mendatangkan keberkahan, walaupun ya sebagian ulama yang lain ya, salah satu yang mengedepankan hal itu adalah Ibnu Mas'ud, berpendapat bahwa walaupun itu daripada Al-Qur'an hendaknya tidak dilakukan ya. Walahu an Ibrahim, dan kata Ibrahim ya rahimahullah, qal kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an ya. Kata Ibrahim ya, salah seorang salaf mengatakan bahwa para salaf itu sebenarnya benci ya, tamimah walaupun itu terbuat dari Al-Qur'an ataupun tidak dari Al-Qur'an, tapi tidak sampai dalam kategori haram. Nah, tapi itulah perbedaan pendapat ya. Ya, kita boleh memilih yang satu atau memilih yang lainnya yang kita yakini kebenarannya ya. Tapi kalau memang lebih amannya hendaknya nggak perlu dilakukan ya. Buat apa ya kita menggunakan kalung dari Al-Qur'an, menggunakan gelang dari Al-Qur'an dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau kita masuk ke kamar mandi ribet untuk melepasnya ya. Belum lagi nanti kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang di leher kita adalah Al-Qur'an, bagaimana takdim kita ya? Bagaimana kedudukan kita dalam memulaikan Al-Qur'an? Naudzubillah min. Hendaknya kalau menurut hemat ana pribadi hendaknya kita menjauhinya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri sebagian salaf masih membolehkannya. Itu berkaitan tentang tamaim atau ruqyah. Sedangkan tiwalah ya, kalau tiwalah ini ya semua bentuknya diharamkan ya, semua bentuknya diharamkan. Dan sebagaimana kita ketahui ya, untuk urusan pelet memelet ini ya sudah ada dari zaman terdahulu. Bahkan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sihir jin yang berkaitan dengan tiwalah, berkaitan dengan pelet pemelet ini sudah ada sejak di zaman Nabi Sulaiman ya, sudah ada sejak di zaman Nabi Sulaiman. Di surat Al-Baqarah ya kita baca ya, mungkin ini sudah sering kita baca, dikatakan bahwa Allah itu sampai mengutus malaikat yang punya kekuatan sihir untuk ngajarin manusia. Tujuannya apa? Supaya bisa ya memecah belah antara seseorang yang saling jatuh cinta atau membuat orang yang tidak jatuh cinta menjadi saling jatuh cinta. Nah, memang sihirnya ini memang memiliki efek atas izin Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita lihat tafsirnya, sesungguhnya itu memang disengaja supaya apa? Supaya menjadi ujian bagi kaum beriman. Ya, padahal malaikat itu sudah bilang, saya ini datang sebagai ujian bagi kalian ya. Kalian supaya tetap beriman kepada Allah, menjauhi sihir atau tidak. Ternyata mereka masih terjerumus ya. Karena mungkin syahwat mereka itu mengalahkan iman. Ya, itulah sebagaimana kata penyair, terkadang cinta itu membuat kita buta gitu ya. Sampai iman itu hilang dikarenakan cinta. Ya. Padahal malaikat ini sudah bilang ya, malaikat yang menemui manusia dalam bentuk manusia itu bilang bahwa anak ini ujian bagi kalian supaya kalian ini benar-benar ya bertakwa kepada Allah atau tidak. Tapi mereka tetap terjerumus. Karena apa? Karena syahwat. Dan ini sudah terjadi dari zaman dahulu.
Ya. Bani Israel dalam hadis juga disebutkan bahwa fitnah pertama yang membuat Bani Israel tersesat itu adalah fitnah apa? Fitnah wanita. Makanya berhati-hati dengan wanita. Dan seandainya adik-adik ini sebagai kaum wanita hendaknya menjaga dirinya, karena adik-adik ini adalah fitnah terbesar di dunia. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama syaitan di dalam Al-Quran, maka Allah akan menyebut bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi ketika Allah menyebut nama perempuan di dalam Al-Quran, maka Allah akan menggandengkan perempuan ini dengan kata fitnah yang besar. Ya. Maka terkadang itu senjata setan yang paling ampuh untuk menyesatkan manusia adalah kaum wanita gitu. Makanya ya kita jangan sampai terlena dengan kaum wanita, dan yang sebagai seorang wanita jangan sampai menjadi alat setan untuk menyesatkan manusia. Ya, bukankah kita tahu ya Barseso itu kisahnya ya, di surat Al-Hasyr. Barseso yang kurang lebih 70 tahun beribadah dengan sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking kusuknya itu dia sampai disebut sebagai orang yang paling ahli ibadah di kota itu atau daerah tersebut. Ini Barseso. Kurang lebih kalau kita baca di, seingat saya itu tafsir Al-Baghawi, selama 70 tahun itu beribadah tanpa henti. 70 tahun loh. Ya. 70 tahun. Tapi singkat cerita yang membuat Barseso tersesat dan meninggalkan agamanya apa? Fitnah wanita. Ya. Ketika didatangkan wanita yang cantik, mulai ya, goyah imannya, ya, goyah imannya. Makanya jangan merasa kita ini ya kuat imannya di hadapan wanita. Aku ini kuat imanku. Kasihan si fulana itu cantik-cantik, kalau suka maksiat mending tak aku yang dakwahi. Wes, jangan sok kuat gitu. bukan didakwahi, malah antum yang bakal ya ikut tergelincir, terpleset daripada fitnah wanita. Berapa banyak ya? Jangankan ikhwan, ustadz ya, kiai ya di luar sana yang terpleset gara-gara fitnah wanita. Terkadang kan bisikan setan itu kan masya Allah ya. Karena mungkin dia itu umurnya panjang, akhirnya strateginya itu bermacam-macam. Ya. Barseso itu juga sedemikian. Awal mulanya itu dia itu menolak ketika disuruh ngobati pasien wanita cantik. Ya. Jadi ketika ada pasien wanita cantik yang kesurupan, didatangkan, Barseso itu nolak karena cantik, bahaya ini gitu. Kemudian setan datang, kalau bukan kamu siapa? Oh kan bagus kan kata-katanya. Ya. Ya. Terus kasihan, ya kasihan. Ya. Ini seolah-olah empati, gitu. Seolah-olah baik, gitu loh. Akmul kalau nolong dia lo empati, kamu tuh perhatian sama dia. Akhirnya bener ditolong sama Barseso, ya. Kemudian ditinggalkan di rumah yang dekat dengan rumahnya. Ya namanya mata ini kan dari mata turun kemana? Bukan turun ke hati, turun ke syahwat gitu. Ya, bukan turun ke hati, turun ke syahwat ya. Jadi karena dilihat tiap hari, pertama mungkin dilihat cantik dilu sehari ya. 2 hari dilu mulai lah gitu kan ya. 3 hari 4 hari akhirnya ngobrol terus, akhirnya dihamili wanita itu sama Barseso. Naudzubillah min dzalik ya. Apalagi kalau berduaan dengan yang lawan jenis ya. Yang jelek aja jadi cantik, apalagi yang cantik gitu ya. Jadi jangan coba-coba berduaan dengan lawan jenis ya. Karena yang jelek itu bisa jadi cantik ya. Perempuan jelek itu bisa jadi cantik kalau berduaan dengan laki-laki. Begitu pula laki-laki ireng pesek gitu. Tapi kalau sendirian sama wanita bisa jadi mukanya kayak artis gitu ya. Karena bisikan syaitan itu kita juga sudah tahu hadisnya. Bagaimana ketika wanita itu keluar sendirian tanpa ada mahram, tanpa ada yang menemani, maka ada setan tertentu yang memanah ke mata laki-laki. Sehingga laki-laki yang melihatnya itu seperti terpanah dan melihat dia itu seperti lebih cantik dan lebih cantik lagi. Ya.
Maka jangan heran, banyak laki-laki di luar sana itu ya melihat istrinya dulu sebelum menikah itu lebih cantik daripada setelah menikah. Kenapa? Karena sebelum menikah itu dibantu sama setan. Karena belum halal, akhirnya setan manain matanya. Tuh cantik tuh cantik itu. Tapi setelah halal nggak ada yang manain. Karena tahu ini sudah halal bukan maksiat, ya. Maka daripada itu ya hendaknya kita berhati-hati daripada fitnah wanita yang itu merupakan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Dan seandainya sebagai seorang wanita, adik-adik sekalian harus menjaga dirinya, ya, karena sebaik-baik perhiasan itu adalah yang terjaga, ya. Sebaik-baik perhiasan itu adalah yang terjaga. Sebagaimana kalau kita lihat mutiara itu tempatnya di mana? Apakah berserakan di pinggir jalan atau di dalam lautan? Di dalam lautan. Kalau kita mau ngambil mutiara itu kita tuh harus menyelam di dalam lautan. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Ya, masih ada di dalam kerang. Kita buka kerangnya, kita buka kulit kerangnya, baru kita dapatkan mutiara yang indah. Sebegitu pula wanita yang solehah. Semakin solehah, dia harusnya semakin susah untuk didapatkan. Ya, semakin susah untuk didapatkan. Baik, itu terkait tentang tiwalah atau pelet yang diharamkan, ya. Dan hendaknya kita harus tahu bahwa jodoh, ya, hidup mati dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Kalau dia jodoh kita, dia pasti akan menjadi pasangan kita, ya. Seburuk apapun muka kita, ya, secantik apapun muka dia, kalau sudah jodoh maka akan bersama, ya. Sebaliknya, sebanyak apapun harta kita, seganteng apapun diri kita, kalau nggak jodoh sama dia, nggak akan bisa bersama. Jadi nggak usah khawatir sampai harus melakukan ilmu pelet memelet itu, ya. Karena ada bukunya itu. Saya dulu waktu di Surabaya, ini pengalaman, ya. Waktu di Surabaya itu kan kita ini berkumpul dari berbagai macam pondok pesantren. Mau pondok pesantren yang sunnah, mau pondok pesantren yang setengah sunnah, sampai pondok pesantren yang bid'ah. Ya namanya sekolah gratis, ya, orang-orang banyak yang ke sana gitu, ya. Jadi beraneka macam latar belakang. Kemudian ada salah seorang yang satu kamar dengan teman ana, tidak satu kamar dengan saya tapi satu kamar dengan teman ana. Kebetulan saya main di kamar itu. Dia di laci dia itu ada buku tulisan Arab. Nah, kemudian ana lihat bukunya kok agak setengah kuno gini, kok aneh gitu. Kemudian saya lihat, saya baca, saya kaget. Padahal dia dari pesantren, ya, dia dari pesantren. Ternyata bukunya itu isinya adalah buku tentang sihir menyihir. Ini dari pesantren, ya, nggak tahu pesantren apa, ya. Beneran dia dari pesantren dan ternyata isi dari bukunya itu adalah sihir menyihir. Salah satunya itu ada sihir menyihir wanita. Ya, katanya itu makanannya itu dibacakan ini dulu sekian, kemudian ditiupkan, kemudian diberikan kepada wanitanya. Itu saya baca. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ternyata ada sedemikian gitu. Akhirnya kita marahin dia, kemudian dia bertobat. Katanya dia tidak tahu ini dari ustadznya, katanya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua ustadz itu benar. Ya, tidak semua ustadz itu benar. Kita harus ya ilmiah, ya, sesuai dengan dalil. Taib, ya, itu berkaitan tentang tiwalah. Kemudian penulis, ya, menyebutkan hadis yang lainnya dari Ahmad an Ruwaifi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayah satatulu bik, semoga engkau dipanjangkan umurmu, ya, dengan bahasa kita kurang lebih seperti itu. Fa'akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia, ajarkan kepada manusia yang lainnya, annaman aqada lihyatahu, barang siapa yang memotong jenggotnya, ya, au taqallada wataron, atau, ya, membuat gelang atau kalung seperti tamimah, au istanja biroji idabah au admi, atau dia itu beristinja
cebok dalam bahasa kita ya. Ya. Dengan menggunakan kotoran hewan atau tulangnya. Fa inna Muhammadan bariun minhu. Sesungguhnya Muhammad telah berlepas diri daripadanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ada nasihat atau wanti-wanti dari Rasulullah SAW yang harusnya kita perhatikan atau kita garis bawahi, bahwa Rasulullah SAW itu berlepas diri, nggak mau diakui sebagai nabi oleh orang-orang yang melakukan hal sedemikian. Ya, nggak mau. Ya Rasulullah, kau nabiku, kau panutanku. Siapa? Kau bukan umatku. Aku berlepas diri padamu. Kenapa? Karena kamu melakukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Itu pakai bahasa kita ya. Yang pertama adalah memotong jenggotnya. Jadi di sini tuh menunjukkan larangan memotong jenggot. Nanti akan jadi pertanyaan, ini jenggot maksudnya memotong secara bersih atau memotong sedikit sudah termasuk daripada hadis ini. Nah, ini ulama berbeda pendapat di sini. Ya, ulama berbeda pendapat di sini. Ya, intinya kalau memotong sampai bersih, ulama ya pasti sepakat. Ya, atau jumhur ulama, kebanyakan ulama sepakat bahwa itu tidak diperbolehkan. Ya. Namun kalau memotong dengan meninggalkan sebagian, nah ini sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Ya, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Yang paling penting secara umum, ya, sebagian besar ulama mereka mengharamkan bagi kaum laki-laki untuk memotong habis jenggotnya. Ini semua sepakat atau hampir semua ulama sepakat ya, bahwa barang siapa yang memotong habis jenggotnya itu tidak diperbolehkan. Ustadz, jenggot saya ini cuma 3 biji. Kalau nggak dipotong ini, kalau kena kipas angin goyang-goyang gitu. Gimana ya? Tetap kita tidak memotongnya karena tidak ada pengecualian dari hadis tersebut ya, tidak ada pengecualian dari hadis tersebut. Walaupun ya sebagian itu berpendapat bahwa perintah di sini itu adalah perintah yang menunjukkan sunnah bukan wajib, tapi itu pendapat yang sangat syad itu apa ya? Kecil, atau kalau dibandingkan dengan pendapat yang lainnya itu jumlahnya tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena terlalu banyak para ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh memotong habis jenggot. Kemudian juga tidak boleh menggunakan tamimah ya. Itu sudah kita bahas ya. Ini cuma sebagai penguatan dalil yang lainnya bahwa memang tamimah itu benar-benar tidak diperbolehkan. Dan larangan yang lainnya adalah au istinja biroji dabah au admi. Tidak boleh cebok ya atau istinja menggunakan kotoran hewan atau tulang hewan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau mau bersuci itu tidak harus menggunakan air ya. Saya ulang sekali lagi, kalau kita mau bersuci baik dari baul, baik dari kencing atau dari goit atau dari buang air besar, itu tidak harus menggunakan air ya. Rasulullah SAW karena di zaman beliau ya, air itu kan susah, dan kadang mereka kadang Rasulullah dan para sahabat itu juga melakukan perjalanan yang panjang, safar di gurun dan lain sebagainya. Terkadang mereka itu menggunakan batu. Maka daripada itu ada lafaz istijmar. Istijmar itu adalah bersuci menggunakan batu, itu boleh. Bahkan para ulama mengkiaskan hal itu dengan hal-hal yang lainnya. Maka boleh bersuci menggunakan daun, boleh bersuci menggunakan tisu dan lain sebagainya. Jadi tidak harus menggunakan air ya. Karena walaupun air itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, tapi seandainya tidak menggunakan air itu tidak masalah, dan itu sudah cukup untuk membersihkan najis. Baik menggunakan batu, kalau sekarang mungkin menggunakan tisu dan lain sebagainya, karena agama ini mudah ya. Agama ini mudah. Barang siapa yang mempersulitnya, maka sesungguhnya itu lebih condong daripada ketidakbenaran. Karena Rasulullah SAW mengatakan yasir walatu asir, mudahkanlah jangan
dipersulit. Maka terkadang kalau ada dua pendapat, yang satu itu sulit, yang satu itu mudah, maka seandainya ini sama-sama kuat ya, seandainya ini sama-sama kuat, kadang itu ulama akan memilih yang lebih mudah daripada yang sulit. Kalau sama-sama kuat, beda kalau yang satu dalilnya dhaif, yang satu dalilnya sahih gitu. Tapi kalau dua-duanya sahih misal, dua-duanya sahih, maka ulama itu lebih condong memilih yang mudah daripada yang sulit. Kemudian mu'alif ya menyebutkan hadis yang lainnya, dari Musnaf Ibnu Abi Su'aibah an Sa'id bin Khubair, dari Sa'id bin Khubair berkata, man qata'a tamimah min insan kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memotong tamimah dari seorang manusia, maka dia itu pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Masya Allah, ini menunjukkan ya bahwa orang yang mengajak orang kepada kebenaran, orang yang mencegah orang lain daripada kemaksiatan atau kesyirikan, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan budak itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mungkin seandainya ada budak di zaman sekarang, harganya mungkin ratusan juta sampai miliaran. Nah, berarti kalau kita ini mau memerdekakan budak, seolah-olah kita ini infak ratusan juta sama miliaran. Mudah nggak kita infak ratusan juta? Mudah nggak kita infak senilai miliaran? Susah. Ya, kecuali orang yang diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki. Tapi kalau secara umum orang Jombang, ya, infak miliaran mudah apa susah? Secara umum orang Jombang ya susah gitu. Ya. Karena nggak semua orang Jombang itu punya uang miliaran. Yang punya uang miliaran pun belum tentu mau mengeluarkan sedekah sebanyak miliaran rupiah gitu, ya. Atau ratusan juta rupiah, ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemaksiatan atau kesyirikan, itu pahalanya sangat besar, ya. Kalau ada orang melakukan tamimah, kemudian kita potong supaya dia tidak jatuh daripada kesyirikan, maka kita itu seolah-olah seperti memerdekakan budak, seolah-olah seperti sedekah ratusan juta atau miliaran. Dan itu juga bisa dikiaskan dengan kesyirikan yang lain. Ya, bisa dikiaskan dengan kesyirikan yang lain. Misal tetangga kita mau bikin sesajen ya ke tempat keramat. Kalau kita bisa mencegah hal itu, maka seolah-olah kita mungkin bisa dikiaskan sebagaimana hadis tersebut, seperti orang yang memerdekakan budak karena mencegah orang daripada berbuat kesyirikan. Misal saudara kita pakai sabuk yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya, kemudian kita nasihati, kita ambil sabuknya, kita belikan sabuk yang lebih mahal daripada sabuk itu. Wis sudah buaan obongan tak tukono sing larang. Maka ini seperti kita bersedekah miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, ya. Itu menunjukkan memang orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu, saya ulang sekali lagi, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Maka adakah perkataan yang lebih baik, ya, melebihi orang yang mengajak kepada kebaikan? Ya, Allah mengatakan sedemikian. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada perkataan yang lebih baik daripada dakwah, ya. Dan kalau kita mau berdakwah tidak harus menjadi seorang ustadz. Saya ulang sekali lagi, kalau kita mau berdakwah tidak harus menjadi seorang ustadz, ya. Cukup ya kita mendakwakan dengan akhlak, cukup kita mendakwakan dengan tutur kata yang baik, dengan logika berpikir, ya. Terkadang orang itu bisa menerima hal itu, tidak harus menjadi ustadz terlebih dahulu, ya. Saudara kita mau ke dukun, ya, kerabat kita mau ke dukun, akhirnya kita kasih pemahaman, kita kasih logika berpikir, dia tidak jadi ke dukun, maka bisa dikiaskan seolah-olah kita ini telah bersedekah atau berinfak ratusan sampai miliaran rupiah, ya. Jadi jangan remehkan, ya, berdakwah kepada orang lain itu jangan diremehkan, khususnya ya mencegah seseorang daripada berbuat
Kesyirikan. Kita tahu bentuk kesyirikan itu banyak sekali macamnya. Ya, kita tahu bentuk kesyirikan banyak sekali macamnya. Ya. Mulai dari tamimah tadi, ya, bisa jadi menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi datang ke dukun, bisa jadi percaya khurafat, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mencegah orang lain berbuat itu, maka seolah-olah kita berinfak dan bersedekah dengan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian tentang tamimah dan ruqyah sudah selesai, ya. Bab tentang tamimah dan ruqyah sudah selesai. Ini tidak terasa, ya, sudah mau menunjukkan 4:30 dan kurang lebih 5 menit lagi atau 10 menit lagi ini sudah 1 jam, ya, kita mengkaji pada kajian sore hari ini. Tayyib, ya. Kita lanjutkan sedikit. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jazakallah khair. Ya, kita lanjutkan sedikit, kemudian kita tutup dengan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Kita masuk bab baru, ya. Kita masuk bab baru. Babnya adalah bab man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab, ya, tentang seseorang yang tabaruk dengan pohon ataupun batu ataupun hal yang semisal itu, ya. Jadi bab, ya, yang berkaitan tentang orang yang tabaruk dengan pohon, batu atau semisal daripada itu. Taib. Sering, ya, terdengar di telinga kita kata tabaruk, ya, tabaruk. Nah, sekarang tabaruk itu maknanya apa sih? Ya. Apa makna tabaruk itu? Ya. Tabaruk secara bahasa itu dari wazan tafa'ala minal barokah. Dari wazan itu tafa'ala, diambil dari kata barokah. Nah, barokah itu apa sih? Ya. Sedangkan barokah itu sebenarnya adalah bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Makna barokah, ya, kata mu'alif di sini adalah hiya kasratul khair wa thubutuhu. Barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, itu artinya barokah atau berkah istilah kita, ya. Jadi berkah itu adalah ketika seseorang mendapatkan berkah, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kalau dia mendapatkan kebaikan yang banyak tapi tidak terus menerus, secara bahasa itu bukan barokah, ya. Karena barokah secara bahasa Arab artinya itu bukan hanya mendapatkan kebaikan yang banyak, tapi juga continue, terus menerus. Misal barokah anak soleh, itu barokah, ya, karena anak soleh itu adalah kebaikan, ya, dan insya Allah itu akan terus menerus, itu barokah, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi syarat barokah itu tadi, ya, pertama itu banyak, ya, dan yang kedua adalah terus menerus. Wa tabarruk, sedangkan tabarruk itu artinya adalah meminta barokah. Tolabul barokah, ya. Jadi kalau barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus, tabaruk itu artinya adalah meminta barokah atau meminta kebaikan yang banyak juga terus menerus. Sedangkan kata muallif wa talbul barokah la yakhlu min amrain. Sedangkan kalau seseorang itu meminta barokah, itu paling tidak syaratnya itu ada 2, ya. Meminta barokah yang diperbolehkan itu ada 2. Yang pertama, ayyakuna at-tabaruk bi amri syar'i maklum. Seseorang itu meminta berkah dari perkara yang syar'i atau sudah diketahui secara umum, ya. Jadi boleh kita meminta berkah, itu boleh. Syarat yang pertama apa? Syar'i. Ya, secara syariat itu dibenarkan. Misal, ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kita turunkan kepada kalian, ya, atau kepadamu wahai Muhammad, yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Ya.
Ya, faman barok tahu anna man akhoda biha salalahul fatah. Jadi kalau seandainya orang itu meminta keberkahan menggunakan Al-Qur'an itu boleh. Ya, jadi boleh. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu memang penuh berkah. Jadi kalau orang ngaji, ya, ngaji baik dengan secara tilawah ataupun tadabbur ataupun memaknainya dengan mengharapkan keberkahan dari Allah itu boleh. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan dengan penuh keberkahan. Misal, amung kate lapo ngaji sik ben berkah uripku, nah itu boleh. Ya. Boleh. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itu penuh keberkahan. Kemudian syarat yang kedua keberkahan, meminta keberkahan itu diperbolehkan adalah ayyakuna bi amrin hissi maklum. Ya. Hendaknya itu adalah perkara yang dibenarkan secara indera. Hissi itu indera, ya, dan maklum dan diketahui. Contoh apa? Misal kalau kita minum obat ini, ya, insya Allah akan dijaga daripada penyakit ini, itu boleh, ya. Asal kita yakin bahwa itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu boleh, ya. Atau dengan perkara-perkara yang disyariatkan tapi yang lainnya, misal hadir di majelis taklim, itu boleh, ya. Hadir di majelis taklim untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena memang majelis taklim ini kata Rasulullah SAW ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk datang, ya, dan mengungkupkan sayapnya kepada orang-orang yang datang di majelis taklim, mendoakan keberkahan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, memintakan ampunan untuk mereka. Ya, jadi kalau kita datang ke majelis taklim untuk mendapatkan keberkahan nggak masalah. Ya, maka daripada itu, ya, keutamaan majelis taklim itu banyak, bukan hanya sekedar menambah keilmuan, bukannya sekedar itu, ya. Bukannya sekedar itu, tapi juga menambah keberkahan daripada kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita ini merasa sumpek, merasa susah, datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena dengan datang ke majelis taklim kita akan didoakan malaikat. Ya, kita akan didoakan malaikat. Bahkan dalam salah satu kitab yang saya baca tentang keutamaan thalabul ilm, seandainya ada seseorang yang datang, niatnya itu, ya, cuma ikut-ikutan, maka dia akan termasuk mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu tersebut, ya. Maka daripada itu keutamaan majelis taklim itu banyak, ya, bukan hanya menambah keilmuan tapi juga menambah keberkahan. Dan saya sendiri pun, ya, bukan bermaksud untuk mensucikan diri dan lain sebagainya. Kadang kalau di Jakarta, ya, itu datang sama teman-teman ke kajian itu bukan hanya untuk mendengarkan kajiannya, tidak, gitu. Karena apa? Karena kadang yang disampaikan sama ustadznya itu sudah pernah saya baca atau bahkan beberapa kali saya baca, gitu. Ya. Lah tujuannya apa, ya? Supaya berkah saja, ya, berkah sama teman-teman daripada kumpul di tempat nongkrong dan lain sebagainya. Lebih baik kumpul sama teman-teman di majelis taklim, ya. Ya. Karena insya Allah akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya. Jadi itu syarat, ya, diperbolehkan meminta barokah. Yang pertama itu tadi adalah sesuai syar'i, yang kedua adalah dibenarkan baik secara panca indera, ya, maksudnya secara ilmiah, ya, secara ilmiah itu diperbolehkan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, walaupun memang masih banyak penjelasan yang lainnya yang bisa dapat memudahkan kita tentang tabaruk atau meminta berkah ini, tapi tidak bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah, ya, semoga kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya supaya kita lebih paham tentang boleh atau tidak sih kita tabaruk. Kalau boleh, ya, kalau boleh itu syaratnya seperti apa, gitu. Dan seandainya tabaruk dilarang, seandainya tabaruk termasuk daripada syirik, seperti apa tabaruk yang dilarang itu. Nah, insya Allah akan dijelaskan, ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini di sini ada tentang tafsir Al-Quran, bahkan syarah hadis Rasulullah SAW yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam bermuamalah di muka bumi ini. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup dari monggo silakan Akhi Karim. Iya. Kalau misalnya si perukia itu meminta tarif, Iya. pasien itu, Iya.
Seandainya ruqyah itu minta tarif kepada pasien, hukumnya pertama boleh. Dalilnya apa ya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari tadi. Ya, laki-laki itu tadi ya kan meminta seekor kambing atau imbalan daripada orang tersebut ya. Dan ini saran anak pribadi ya. Ini saran anak pribadi. Kalau bisa, kalau kita yang meminta ruqyah, kalau bisa hendaknya kita memang memberikan sesuatu sebagai ganti waktu dia. Ini saran anak pribadi ya. Kenapa? Karena dengan sedemikian dia akan lebih ikhlas dalam meruqyah kita. Kalau ikhlas nanti ruqyah manjur. Ya, kalau nggak ikhlas nggak manjur. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Ya, pengalaman saya pribadi. Ini pernah saya ceritakan di beberapa tempat ya. Saya ngisi kajian. Waktu di Sulawesi, saya masih ingat ya ketika dakwah di Sulawesi, waktu itu awal Ramadan atau menjelang Ramadan saya lupa. Intinya malam hari. Seingat saya itu kita ini lagi nunggu pengumuman ru'yah hilal. Sedangkan kita di sana kan terlambat. Ya, kalau kita di waktu Indonesia Barat enak ya. Habis ru'yah hilal ya langsung sholat tarawih dan lain sebagainya gampang. Kalau yang daerah sana itu lama sekali nunggu orang sini nggak selesai sidangnya gitu ya. Karena selisih 1 jam 2 jam. Ya. Saya masih ingat ya, kalau nggak salah itu malam penentuan ru'yah hilal. Kemudian dijemput sama 2 mobil, diminta untuk meruqyah. Sebenarnya saya keberatan ya, karena jaraknya cukup jauh dan memang itu waktu malam-malam kan kita tidak tahu, bisa jadi waktu itu waktu tarawih. Kalau seandainya itu waktu tarawih kemudian saya meruqyah nggak ikut tarawih kan sayang sekali gitu kan, tarawih pertama bersama jamaah gitu kan seperti itu. Tapi karena katanya pasiennya itu sudah istilahnya sudah sangat membutuhkan, kasihan sampai nangis-nangis keluarganya, ya udahlah saya ikutin. Memang dari penampilannya ini keluarganya tidak syar'i ya, penampilannya tidak syar'i. Sampai di rumahnya benar ya, qadarullah ternyata di sana itu pakaian-pakaian cucu sama anak-anaknya itu mutabarijat semua ya, tidak menutup auratnya gitu. Tapi saya tundukkan kepala langsung masuk ke kamarnya, di mana kamarnya gitu kan. Kemudian saya ruqyah. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah sembuh. Ya. Tapi ya mungkin nggak tahu ya. Waktu itu saya belum makan malam. Saya masih ingat sekali. Jadi waktu itu saya belum makan malam. Habis meruqyah itu saya lapar sekali. Ya, habis meruqyah itu lapar sekali. Dikasih minum aja tidak. Ya, dikasih minum tidak gitu. Dikasih makan tidak gitu. Dikasih minum tidak, dikasih makan tidak, dikasih amplop juga tidak gitu. Akhirnya pulang ya. Pulang dalam keadaan lapar. Alhamdulillah sembuh ya. Kemudian qadarullah 2 minggu setelah itu atau beberapa lama setelah itu saya diminta lagi. Wah, ini saya bilang males ini. Kenapa? Percuma orangnya nggak beribadah ya, kita bantu ya susah gitu. Kan kalau kita ruqyah, kalau dia mau beribadah kepada Allah, dia mau bertobat gitu ya. Kemudian menghormati kita sebagai tamu, kita seneng. Udah kita nggak dihormati sebagai tamu, dibiarin lapar, dibiarin kehausan gitu ya. Kemudian dia juga nggak tobat sama Allah, saya males gitu. Tapi suatu waktu ketika saya dalam perjalanan ke sana, ternyata sama supirnya itu dibelokkan ke rumah orang itu lagi gitu loh. Dibelokkan ke rumah orang itu lagi. Akhirnya ruqyah saya setengah nggak ikhlas itu. Nah ini benar, ini kenyataan nih. Saya kalau cerita ya seapa adanya gitu. Ruqyah saya setengah nggak ikhlas, akhirnya nggak manjur ruqyahnya. Maka saran saya, ini bukan untuk saya, Untuk kalau antum mau ke orang lain, ustadz yang lain, ini bukan untuk saya, ini untuk ustadz yang lain. Hendaknya antum muliakan dia. Kenapa? Karena antum itu mengambil waktu dia. Ya, seandainya dia itu bisa bekerja, mencari nafkah, antum ambil waktunya untuk meruqyah, ya, dan lain sebagainya untuk menjaga keikhlasan dia juga supaya doanya mustajab. Ya, hendaknya kalau seandainya dia masang tarif selama dia ikhlas karena Allah nggak ada masalah. Ya, karena dia juga punya istri, punya anak untuk dinafkahi, nggak ada masalah. Karena urusan ikhlas itu ada di dalam hati manusia, bukan urusan tarif. Ada orang dikasih 1 juta kadang nggak ikhlas juga ada gitu loh. Ada orang dikasih 100.000 ikhlas ada.
Ada orang nggak dikasih apapun ikhlas, ada. Itu jadi ikhlas itu bukan masalah tarif atau tidak, ya, tapi urusan hati seseorang. Tapi kalau saran saya pribadi, kalau antum datang ke seorang ustaz untuk minta ruqyah, hendaknya antum kasih lah. Ya paling tidak untuk mengganti waktu dia yang ia sisihkan untuk antum dan keluarga antum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, itu kesalahan saya pribadi dan bisikan dari syaitan, lebihnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya, saya doakan semoga antum semua yang hadir di majelis ini, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keberkahan, kebaikan yang banyak dan terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk antum dan keluarga antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.